Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita tugas amanat agung untuk diselesaikan. Agar kita bisa menyelesaikan itu secara efektif dan efisien, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Tonton acara ini terus, kita akan belajar tentang dunia roh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kita akan terus membahas topik-topik yang seru, yang pastinya lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Gimana topik sebelumnya? 3 pembahasan tentang Henoch. Wow, luar biasa ya. Yang selama ini teman-teman tanyain, apa itu sebenarnya kitab daripada Henoch? Dan puji Tuhan, kemarin Pak Bro menceritakan dengan jelas sekali apa itu kitab Henoch. Dan sekarang, hari ini, saat ini, kita akan membahas topik yang baru. Apa itu? Wow, adalah misteri dunia roh. Langsung kita akan samber ke Pak Bro Aruna. Pak Bro Aruna. Shalom, gimana kabar? Sehat semua para listener? Sehat, luar biasa Puji Pak Tuhan, Bro. puji Tuhan. Ya, misteri dunia roh Pak Bro. Dunia roh, oke. Dunia roh. Kenapa misteri dunia roh? Dunia roh itu sesuatu yang common Pak Bro di negara area timur, terutama Indonesia. Betul. Saya dari kecil sudah diceritakan. Nah, kalau misteri siaran radio, TV, apapun yang berbau misteri, pasti ratingnya tinggi, Pak Bro. Pasti ya? Pasti. Padahal secara produksi murah. Jadi ada teman yang memproduksi sebuah film layar lebar di tentang misteri. Dia bilang gini, murah, produksinya lampu sedikit. Kan maunya gelap-gelap. Gelap ya? Settingnya situ-situ aja. Yang penting soundnya sama penampakan itunya misterinya itu mencekam. Udah pasti laku. Pasti laku ya? Pasti laku. Makanya banyak film horor ya? Iya, dan dulu kan terkenal sekali Pak Bro. Dan sampai sekarang rating nomor 1 itu adalah film misteri. Misteri? Film misteri. Wow. Nah, kalau kita bicara tentang misteri dunia roh Pak Bro, ada hal-hal yang menarik lagi adalah ketika kita bicara tentang kekristenan. Kekristenan itu ada aliran juga berada yang mengakui atau mengedukasi tentang sesuatu yang berbau roh. Demonologi. Ya, belajar mengenai demon. Nah. Walaupun itu adalah mengambil subbagian ya, karena kita nggak mau glorify yang begitu-gitu tuh. Ya. Ada memang bagian itu. Nah, kalau dari aliran Pentakosta Pak Bro. Ya. Aliran Pentakosta itu juga kan berbau dengan roh. Ya kan, Roh Kudus, bagaimana dia mengambil alih kita. Dan kalau orang-orang Pentakosta itu berdoa kan, wah kita berdoa di dalam roh, dia segala macam itu, hal itu. Pak Bro mungkin bisa menjelaskan apa hubungannya aliran Pentakosta dengan dunia roh, Pak Bro? Jadi gini, kita lihat sejarah dulu Pentakosta ya, bahwa setelah reformasi kita tahu ada gerakan-gerakan seperti Lutheran, Calvin, kemudian Anabaptis, kemudian sampai terus yang sebetulnya adalah pra-Pentakosta itu adalah metodis. Namanya metodis. Jadi ada metode-metode, aturan-aturan di mana Opung John Wesley itu menjadi tokohnya kan. Yeah. Di situ bicara mengenai semua hal yang terkait dengan kekristenan yang doa, ada doa pagi, ada saat menyembah. Jadi ada aturan-aturan yang betul-betul itu dibuat dalam sebuah ibadah dalam kekristenan. Yang menarik adalah bahwa hari ini kalau misalnya sebelum acara tadi doa, ada puasa, gitu, ada jam doa pagi. Ini kalau Opung Wesley melihat begini, wah dia senang sekali. Mantap, karena hidup itu harus teratur. Nah, dari situ muncullah gerakan kemudian kalau kita melihat dimulainya Pentakosta itu adalah abad 20, 1901. Sebelumnya abad 19 sudah ada, jadi akhir dari abad 19 masuk abad 20 sudah ada, yaitu seorang bernama Charles Parham. Nah, hamba Tuhan ini mulai berbicara, tiba-tiba dalam sebuah ibadah itu pernah ada seorang wanita yang mengalami kepenuhan roh. Nah, sejak itu beliau di Topeka, Kansas ya, itu mereka mulai ibadah-ibadah seperti ini. Dan dia membuat sekolah Alkitab yang terkait dengan gerakan ini. Salah satu dari muridnya itu adalah William J. Seymour. Kenal toh? Pendiri, tanda kutip ya, tokoh besar yang disebut dengan pendiri. Kalau saya bilang pendiri, Charles Parham bukan.
orang lebih kenal William Seymour. Iya. Dia berkulit hitam. Ya. Dan ingat, ini kita bicara tahun abad 20 yang notabene masih ada yang namanya perbedaan ras, yaitu Iya. adalah perbudakan. Iya. Iya. Nah, kok delalah, unfortunately atau fortunately ini ya, Iya. dia menjadi murid di sekolah itu, tapi nggak boleh masuk, kan dia berkulit hitam. Itu orang kulit putih hari itu. Iya. Dia di luar mendengarkan penyampaian-penyampaian, pemikiran-pemikiran dari Pastor Charles Parham. Dia kemudian pergi pindah tempat, mendirikan tanda kutip sebuah gerakan persekutuannya Iya. yang kemudian menyewa sebuah ruangan yang kelak dikenal dengan nama Azusa Street di Jalan Azusa. Sekarang sudah perkantoran itu tempatnya. Iya. 1906 dimulai ibadah itu. Nah ingat, Pak Bro ingat ya, ini dimulai dari orang-orang yang backgroundnya adalah tanda kutip budak. Kasta nomor 2. Iya. Nggak ada pendidikan. Iya. Beda sama yang namanya Charles Parham yang backgroundnya adalah orang-orang terdidik. Makanya gerakan ini dimulai dari menjalar dengan kuat di antara orang-orang yang kasta kedua. Yang ibadahnya konsepnya pembebasan. Bayangkan ya, ingin kebebasan, ingin persamaan hak. Jadi menyuarakan itu menjadi sebuah bagian dalam sebuah gerakan ini. Didasari hal itu. Dasar ini. Karena kita nggak boleh lepas dari kultur. Jadi kalau tanya film Asia, film horor nih, gitu, kata orang lebih mengerikan daripada filmnya orang barat loh. Loh, terbukti Pak Bro, beberapa film Asia disadur. Disadur ya? Iya. Karena memang lebih mengerikan. Karena Asia tuh lebih paham begituan gitu ya. Berarti kalau dari situ, Asia harusnya lebih paham mengenai ketuhanan. Nah ini sisi positifnya Pak Bro. Benar ya dong. juga ya. Benar. Iya. Jadi Asia menjadi berkat bagi dunia kan? Amin. Iya, itu dia. Nah, saya terusin ya tadi ya. Iya. Nah, dari cerita ini kemudian berkembang. Berkembang terus, anggotanya semuanya orang berkulit hitam. 1906 dimulailah kegerakan ini mengembang sampai kemudian menjadi terkenal. Masuklah orang-orang dari berbagai macam bangsa pergi ke sana. Untuk belajar ngelihat ada apa sih, biasa toh. Iya, curious gitu ya. Ada apa sih, waktu pulang mereka yang orang-orang yang mendapat ini pergilah kembali ke negaranya. Tiba-tiba mereka melakukan tanda kutip dan mengalami hal yang sama yang ada di Azusa. Bayangkan itu 1911. Kita tahu stream besar dunia ini kan, kalau stream besarnya kan ada Church of God. Ya. Assembly of God. Sidang gereja, sidang jemaat Allah, ya toh. Ada lagi Foursquare Gospel, Amy McPherson, gitu. 3 besar ini tadinya tuh bukan Pentakosta. 1911 Church of God yang notabene tadi bukan Pentakosta, itu mainstream lama, mengubah polanya menjadi Pentakosta. Karena kejadian Azusa. Itu dunia loh itu. Menginspirasi terbesar, banyak. kelompok terbesar yang ada di muka bumi untuk organisasi. Itu adalah Church of God. Nah, kalau kita melihat kisah ini berarti mereka itu menyebar. Tapi ingat, ibadahnya coba lihat. Banyak gerakan, penuh pujian, tarian, nuansa kebebasan, bergerak nggak dalam sebuah aturan yang baku. Bukan saya bilang bahwa aturan-aturannya John Wesley itu salah ya, itu benar. Tapi mengalami sebuah masa kebebasan. Nah, salah satunya menjadi titik dari semua pengajaran, misalnya kalau keselamatan sama lah, kita mewarisi dari yang zamannya Opung Luther sama Opung Calvin. Keselamatan terus kita belajar yang namanya sola fide, sola scriptura, ya toh, itu ada semuanya. Nah, sampai kemudian dari semua pengajaran ini, titik pentingnya itu adalah mengenai karya Roh Kudus. Nah, dari 3 pribadi kita tahu, kalau sudah ngomong karya Roh Kudus, mencari materi untuk Roh Kudus itu yang paling gampang ditemukan di kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Yohanes paling gampang. Itu kan ngeroh sekali tuh. Dibuka dengan pada mula adalah firman. Betul. Yang lain tidak, silsilah ya. Yang lain cerita mengenai pola kelahiran. Ini enggak langsung. Siapa langsung konteksnya mempertegas adalah firman. Nah, kisah ini kita harus melihat dari sisi kultur tuh ada. Makanya ingat nggak? Full gospel businessman. Kenapa ada full gospel? Demos Zakarian, pendirinya. Orang-orang yang
ini suara ini menjadi suara orang-orang kasta kedua. Hmm. Mereka kemudian mendapat kebebasan untuk beribadah karena dalam pekerjaan nggak ada kebebasan. Betul. Di masyarakat nggak ada kebebasan. Iya. Adanya ada di ibadah. Maka mereka kemudian lebih aktif beribadah dan menjadi ini meluas ke seluruh yang namanya benua Amerika sampai ke Eropa sampai di bawah ini ke Asia. Oke. Nah, orang-orang yang ada di mainstream hari itu, ini saya terbuka saja nih cerita Ya, ya. Ini ya, sejarah, ya. Anda bisa Ya. teman-teman para wisdomers Bisa membuka, Pak Bro, mencari. bisa mencari. Ya. Orang-orang yang ada di mainstream yang ibadahnya tanda kutip agak sedikit diam, Ya. agak sedikit tenang, Ya. mendengar kisah ini. Tapi kan kalau memasukkan gaya itu ke dalam hari minggunya mereka kan agak sedikit gengsi dong. Ini budak loh levelnya. Ya. Bukan karyawan loh. Karyawan tuh kalau sama bos kalau hari Minggu satu gereja saudara itu urusannya lain lagi hari Senin. Tapi ini budak loh. Mereka tuh ingin mengalami, melihat fakta. Wah, yang namanya Azusa itu Pak Bro. Salah satunya ya. Itu yang namanya tangan kutung keluar tangan. Kaki kutung keluar kaki loh. Itu apa yang Loh, terjadi? kalau di- tangan sengkleh ya, sengkleh itu ya Pak? Miring. Miring atau Iya. mungkin kaku gitu menjadi lurus itu oke lah. Ini tumbuh ya? Pak? Tumbuh. Peristiwa ini terus berlangsung sampai kalau kita tahu ini berjalan terus sampai hamba-hamba Tuhan yang terkenal seperti Catherine Coleman, Hmm. Benny Hinn, kemudian adalah Smith Wigglesworth. Nah, ini semua terjadi. Bisa bayangkan, mau dong, minat dong orang-orang yang kulit putih ini yang pengen dong, tapi gimana cara masukinnya? Kalau mereka bawa masuk, kacau. Karena perbedaan tadi kasta Lalu tadi. mereka ya. membuatlah ada ibadah jangan hari Minggu, hari tengah minggu. Nah, Oke. tengah minggu dimulai dengan mereka membuat acara-acara yang memasukkan unsur-unsur yang tadi, gaya Azusa tadi, ke dalam acara-acara tengah minggu. Hmm. Nah, kumpulannya para businessman, tapi kami businessman. Namanya kemudian kita kenal nanti menjadi full gospel. Hmm. Jadi itu, tapi hari Minggu tetap lagi seperti priayi lagi Iya, itu. Hari iya, Minggu iya, tenang lagi. iya. Tapi hari biasanya muncullah gerakan-gerakan seperti itu. Dan ini menyebar sampai ke Asia. Itu 19 terus sampai akhir abad 20 itu berkembang. Dan ini kita ngerasakan di Indonesia kok. Tahun 80. Waduh itu Pak Bro yang namanya lawatan atas bangsa. Luar biasa. Itu pertumbuhan di mana-mana terjadi. Kenapa? Ya karena peristiwa tadi. Hmm. Nah, titik beratnya apa tadi? Dari pengajaran mereka, karya Roh Roh Kudus. Kalau kita melihat karya Roh Kudus, ada dua. Yang pertama adalah buah roh. Iya. Tahun integritas nih ya, buah roh nih. Iya. Ini kita bahas nanti ke depan, kita selip-selipkan. Ini penting nih. Iya. Tapi yang kedua adalah karunia roh. Nah, inilah yang deket dengan tanda kutip ngeroh-ngeroh tadi itu. Jadi yang ada dua, bukan cuma satu. Ini dua sisi mata uang. Ada yang buah roh, pola hidup kita, tapi perlu yang namanya tambahan kuasa untuk menyelesaikan tugas amat agung. Itu namanya karunia roh. Iya. Karunia roh ini sebetulnya itu merupakan sebuah tampilan yang mengejutkan karena jauh lebih bermakna ketimbang konsep-konsep roh yang ada sebelumnya. Jadi kalau ditanya dunia roh ini, orang timur kan dekat dengan animisme, dinamisme. Iya. Iya, betul. Kita besar dengan itu, saya nggak Iya. tahu. Anak zaman sekarang tidak ya. Tapi kalau model Pak Bro sama saya ini, kita besar dengan Iya. sekeliling kita hal seperti Dan itu. mempunyai pengalaman akan hal itu. Punya pengalaman, ya atau ada pengalamannya. Iya. Pak Bro, catat ya baik-baik ya. Iya. Ini para wisdomers harus denger nih. Nanti tengah jalan saya pengen jadi host nih. Gantian ya, Pak Bro. Gantian nih. Saya harus ini ganti peran. Kalau bahasa Jerman itu saya ndredeg, Pak Bro. Dedek ya? Heeh. Oh enggak, saya nanti mau tanya hal tertentu kok. Terkait dunia roh. Oh, siap. Lanjut. Lanjut. Jadi sisi pentingnya adalah karunia roh. Iya. Apa fungsi karunia roh ini? Untuk kita mendapat, melakukannya, dan menyelesaikan amanat agung. Iya. Dan karunia roh ini membuat kita celik mata kita bahwa ternyata orang percaya itu punya kuasa yang lebih besar. Kita berkata kalau hati kita menuduh kita, kita punya roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Lebih besar daripada dunia ini. Nah yang tadi Pak Bro sampaikan ide judul tadi, topik tadi, Iya. itu roh dunia ini.
yang notabene sebetulnya bisa langsung dikalahkan oleh karunia roh ini. Nah, Pak Bro, kembali lagi kepada buah roh dan karunia roh. Di Alkitab sudah tertulis. Ya. Tetapi itu menjadi triggernya ketika Azusa Street itu ada dan itu menjadi lebih fenomenal lagi gitu, Betul. Pak Bro. Betul. Karena kalau buah roh itu dari awal Ya. mainstream Ya. udah ada. Tapi kan kalau yang namanya karunia kan nggak bisa diada-adakan. Itu kan merupakan sebuah kejadian bagaimana karya Roh Kudus terjadi. Oke. Kenapa kok selama ini kan sama-sama ada, kenapa nggak bisa muncul sih? Ya. Ingat, karena hari itu ada sebuah Roh Kudus seperti dikotakan, dibatasi dengan aturan-aturan, birokrasi, politisasi dari yang namanya rumah Tuhan. Ingat, kita pernah mengalami 1000 tahun masa kegelapan. Iya. Beda sama kisah 1. Makanya kalau ditanya, kegerakan yang ada untuk karunia karya Roh Kudus ini mengacu kemana? Pak Bro kalau tanya sama saya, tokoh Alkitab mana yang Pak Bro paling suka kan gitu? Iya. Pak Bro apa nih? Saya Yohanes. Kenapa Yohanes? Enggak tahu, kayaknya keren aja, gagah gitu. Karena bapaknya bernama Yunus atau oh, bukan? Itu kan Itu Petrus, Pak Bro. Petrus, oke. Anak guru. Iya. Keren gitu ya? Iya. Iya. Rough gitu. Kalau saya Tuhan Yesus. Ya, kalau itu semua orang, Pak Bro. Berarti gini, orang loh Pak, bukan Tuhan. Nah, ya Iya. oke. PB atau PL kan Ya. gitu. PB. Oke, Lukas. Saya Lukas. Kenapa? Lukas ini pertama adalah orang pintar, periset. Dia kerjanya di pemerintahan. Ya. Dia seorang dokter. Dia mengikuti Paulus kemana-mana. Ya. Saya juga baca Paulus sih, gitu ya. Tapi Lukas ini adalah mendasari kegerakan. Lukas kan bukan bagian dari rasul. Mendasari kegerakan, Pak Bro. Iya. Oke. Kegerakan yang kita ada hari ini, Heeh. yang kita ngelihat hari ini, semuanya basicnya apa? Lukas. Kitab Lukas. Lukas cuma bikin 2 kitab loh. Iya. Lukas sama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu adalah dasar. Pak Bro, ini kan pandemi nih ya. Iya. Pandemi belum kelar nih ya. Tapi Iya. macet udah kayak luar biasa macetnya. Ya, sudah mulai membaik, Pak Bro. Membaik ya. Iya, vaksin sudah Ada, vaksinnya udah banyak ya. sudah banyak. Di tengah banyak kontroversi ya. Ya. Oke, ini pandemi. Kegoncangan pandemi soal kesehatan. Ya. Politik goncang, oke. Sosial, ekonomi, oke. Semua teknologi semua goncang. Pertanyaannya, dari abad berabad, pola jemaat mana yang paling mampu menghadapi kegoncangan? Yang terbukti secara fakta dari sejarah berhasil menghadapi kegerakan kegoncangan dunia dan berhasil bertahan sampai akhir. Cuma ada satu, jemaat mula-mula. Makanya saya selalu menginginkan menggaungkan ini. Kembali ke pola jemaat mula-mula. Sudah perspektifnya jelas, dari perspektif PLPB-nya jelas, pola pikirnya jelas, unity-nya jelas, kasihnya jelas, komunalnya jelas di sana. Jemaat mula-mula paling tahan terhadap semua goncangan. Kegoncangan dari grup Romawi, Yunani, mau dari yang namanya pengajaran sesat, mau dari yang namanya perubahan dunia, siksaan, semuanya paling kuat adalah jemaat mula-mula. So itu adalah pattern sebetulnya. Dan saat ini kita saat pandemi semuanya mengarah ke sana ya, Pak Bro. Mengarah ke sana. Kita dihajar udah setahun lebih. Betul. Kita Jadi, tetap tough. dengan ditekan itu mereka mulai menyebar dan kreatif. Iya, betul. Lo WBB kan nggak pernah akan ada kalau nggak pandemi. Betul sekali. Ini adalah hasil karya Pandemi. pandemi. Oh, karya Tuhan dalam Karya di Tuhan masa dalam pandemi. masa pandemi. Iya. Nah, Nanti salah lagi nyebutnya, salah lagi Pak ya. Bro. Nah, alam roh tuh kayak gitu. Jadi karya Roh Kudus ini yang kemudian kita kan nanti bahas-bahas juga nih ya. Iya. Ya, jadi terkait dengan alam roh. Tapi ini menarik kok, alam roh ini menarik sekali memang. Oke, kalau begitu gini Pak Bro. Banyak orang tuh bilang begini. Apa sih sebenarnya tatanan dunia daripada roh itu orang dunia melihatnya dan orang Kristen melihatnya. Kan ini tadi kalau kita udah ngobrol tentang Pentakosta, bagaimana roh gitu. Kan Kristen melihat dunia roh dengan sudut pandang tertentu, dunia melihat dunia roh dengan sudut pandang tertentu. Pak Bro mungkin bisa jelasin itu, Pak Bro. Startnya tuh roh pasti. Roh, oke. Kan kita bahas kitab Henok. Oh iya. Ya ini sebenarnya dari inspirasi dari kemarin. Oh, dari kemarin. Iya, karena jadi, permintaan tinggi. tinggi. Iya, alam roh. Alam roh.
Kan kita udah bahas di kitab Henokh yang kemarin bahwa di muka bumi ini ada hitungan-hitungan, derajat-derajat, tempat-tempat yang notabene manusia seperti kita yang modern aja nggak bisa buat. Apalagi itu sudah ada di zaman jauh. Iya. Dari mana inspirasinya? Ada yang membocorkan hitungan sorga. Kan betul kan? Iya. Termasuk kenapa lokasi gunung tertentu yang saya sebutkan waktu itu yang ada di Amerika Latin, satu garis itu semua. Iya. Kenapa derajatnya semuanya sama? Kenapa ada di posisi yang sama? Dan mereka nggak mungkin dong, orang nggak ada pesawat, nggak ada WA, nggak ada Instagram, bisa berpikir hal yang sama di dua tempat yang jauhnya adalah ujung bumi dan ujung bumi. Mustahil sebenarnya. Mustahil. Membangun sebuah peradaban yang notabene unik. Kita tuh baru bangun yang namanya Borobudur abad keberapa? Abad pertama saja, ini abad pertama nih, yang namanya kita lihat abad pertama Tuhan Yesus, Herodes ya toh muncul. Iya. Bait suci abad keberapa coba? Salomo bait suci pertama itu 1000 sebelum Masehi. Dihancurkan 586, dibangun lagi kan? Sampai zaman adanya di abad pertama baru kelar. Iya. Lah bayangkan kita Borobudur baru abad keberapa? Itu belum yang namanya Menara Babel. Iya. Pertanyaannya, iya apa? Apakah iya? Orang seperti kita aja yang udah pinter begini, bangun, itu butuh perancangan. Iya. Mereka bisa bangun dengan cepat, itu batu sebegitu besar, gimana bawanya yang besar begitu? Teknologinya yang kita sampai sekarang tuh bingung, Pak. Berarti- Kenapa bisa deliver itu? Iya. Ada sesuatu dong. Iya. Kitab Henokh, walaupun bukan kanon, Iya. bertentangan terus kan. Ini kan berarti Betul, kita bukan betul. cuma bicara kanon nggak kanon, kita akan menggugat konsilinya. Iya. Ya toh? Konsili yang apa, Kartago, yang Nisea, yang mana nih mau kita menggugat? Nah, Iya. itu kita sampingkan saja lah. Itu sudah dari zaman sejarah yang kita nggak bisa ubah. Iya. Pertanyaannya, jangan-jangan bukan teknologi yang kita kenal, tapi bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk yang non-human, Supranatural. supranatural. Iya. Pembelajaran dari mana coba yang membocorkan ini semua? Hitungan pi, 22/7. Iya. Menarik sekali. Itu Pak Bro kemarin cerita daun itu Ya, daun. semuanya sama. Ya, sama betul. Nah, yang tingginya luar biasa. Kenapa sih banjirnya perlu 9 km Iya. tingginya? Iya. Ada binatang apa yang melebihi segitu? Iya. Dan orang-orang raksasa itu Iya. Nah, kita geser dulu. Iya. Itulah kita tahu kekuatan dari kuasa gelap kemudian jatuh. Makanya saya pernah cerita bahwa mereka tidak pernah berani untuk bertemu sama Adam. Karena Adam itu pure. Manusia dengan kekuatan ilahi. Pure loh. Besarnya sebesar manusia sekarang. Pure. Berarti pertanyaannya adalah, Adam nggak pernah ada kuasa gelap berani ketemu. Iya. Ini sudah jatuh nih. Waktu Adam berdosa, keturunannya, Set dikatakan, Adam memerankan Set menurut rupa dan gambar Adam. Jadi anak-anak Adam berikutnya itu mewarisi sebetulnya kemampuan-kemampuan Adam yang notabene sudah karatan. Adam punya kemampuan luar biasa loh. Orang ini dikenal sebagai Kristus adalah Adam yang kedua. Adam yang terakhir. Iya. Berarti Adam itu punya kemampuan luar biasa. Iya. Waktu Adam berdosa, kemampuan itu kemudian dorman. Tinggal dalam hidup manusia. Dan itu karatan sudah. Iblis tahu. Harus dibangkitkan. Oh. Dijaga jangan sampai karatan. Karena kalau dia bisa ubah, Iya. di repair, Iya. dia bisa kuasai lagi. Jadi toolsnya. Toolsnya. Wow. Adam punya anak, keturunan 7 adalah Henokh. Iya. Lalu muncul lagi, kita tahu muncullah orang-orang yang raksasa. Iya. Sampai akhirnya ini harus dimusnahkan dengan air. Nggak ada cara lain. Harus pakai air habisnya. Bayangkan, air itu berarti nggak ada yang selamat loh. Iya. Berarti sudah cemar sedunia loh. Yang nggak cemar itu cuma 8. Bisa bayangkan. Tumbuhan, binatang cemar semua. Iya. Sampai di bawah tanah itu semua. Semua cemar. Iya. Yang selamat cuma ikan ya. Iya. Ikan kan di air. Tapi kena lumpur itu. Mati semua juga sih. Jadi sebenarnya. lumpurnya naiknya sampai Naik iya. tinggi sekali. Kebayang. mati semua. Nah, Kebayang. ini kemampuan ini sudah dorman. Setelah dihabiskan sama air bah, Iya. muncullah Nuh dan 3 anak 3 mantu. Tapi ingat,
Pola pikir penyembahan berhala tuh masih ada loh. Di Iya, mana? iya. Di Ham. Ham, anak dari Nuh yang paling bungsu. Iya. Tersisa loh di pola pikir. Dengan pola pikir itu aja bisa dibawa sampai ke hari ini loh. Gara-gara pola pikir yang Pola masih pikir itu. tertinggal. Iya. Pola pikir dibawa. Nah, kita lihat dengan baik bahwa ini loh yang mau dibangkitkan ini. Iblis tahu kok. Dengan cara apa sih membangkitkan kemampuan manusia yang karatan ini? Hmm. Dengan penyembahan berhala. Semua penyembahan yang tidak mengacu kepada Tuhan yang benar Iya. akan selalu membangkitkan sisi itu. Akan selalu membangkitkan sisi itu. Jadi tipis membayangi, Pak Bro. Coba kita lihat. Orang-orang yang bergerak dalam dunia seperti ini selalu punya yang namanya ritual khusus. Iya. Kenapa sih perlu ritual khusus? Kenapa perlu dijaga? Jawabannya mudah. Karena itu terkait dengan alam roh. Nah, kalau kita melihat dunia nih Pak Bro ya, nanti Pak Bro bisa memberikan penjelasan. Dunia itu kalau melihat sesuatu yang roh itu kan quote unquote ketakutan Pak Bro. Ya karena tidak tahu. Kenapa sih orang takut? Karena tidak punya backing lebih kuat. Iya dong, Pak Bro kalau Iya, bermasalah iya, dengan iya. orang kan tergantung Iya. backingnya toh. Oh, Belum iya. tahu siapa saya. Iya. Itu kan bukan cuma siapa sayanya, ada orang di belakangnya siapa kan gitu. Iya, Omnya iya, kek, tantenya iya, kek kan iya, begitu bapaknya. Nah, sama. Kekristenan memandangnya seperti apa? Yes, kita tahu kisah ini kok. Hmm. Kita terbuka dengan kisah ini. Hmm. Gak ada orang yang membaca firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu gak ada. Kuasa gelap gak ada, itu Iya. gak ada. Dan kita juga tahu di ending nanti bahwa kita harus pengangkatan karena kita tidak mungkin berhadapan sama hadirnya dosa. Iya. Antikris. Iya. Dia datang sebagai pemenang loh. Apa artinya? Waktu dia muncul, semua doa kita, semua harapan kita, yang kita doakan segala macam, akan mandu nggak akan dijawab. Kapan sih doa kita mandu nggak kejawab? Waktu dia berkuasa. Yang ketinggalan itu mau minta apa coba? Singkirkan antikris Tuhan. Nggak ada jawaban. Dia datang sebagai pemenang. Dan lucunya banyak orang berharap gini, ada punya pandangan begini Pak Bro. Ya udah mungkin saya akan ditinggal pada masa itu untuk menginjili. Udah hopeless kali. Iya, maksudnya kalau lihat dari konteksnya Pak Bro tadi, kayaknya udah ya artinya di masa itu adalah hanya berlindung. Saran dan saya berlindung. begini, kalau sekarang aja nih yang belum muncul physically, Iya. udah nggak pernah nginjil ya. Iya. Terus berharap nanti saya akan ditinggal, Iya. kok sepertinya rohani banget ya. Iya. Ini kata ini saya sering dengar nih. Saya akan ditinggal untuk tujuan menginjil. Gampang kalau saya bilang, lihat hidupnya sekarang aja. Dekat-dekat dengan itu nggak? Kalau dekat, oke, kita masih bisa tanda kutip logik sih. Iya. Lawang sekarang aja baru dengar kata puasa, asam lambungnya sudah naik, terus terkapar, itu belum puasa, baru Belum dengar puasa. kata puasa. Pertanyaannya, terus dia mau ditinggal untuk nanti bertugas untuk alat agung. Ayolah, Nah, untuk orang-orang seperti ini kayaknya harus mengecek pembahasan kita tentang cek keselamatan. check ya, up Pak? keselamatan. Iya. Seringkali, saya tuh dengar orang begitu kok. Wah, Iya. saya masih siap untuk masuk masa penderitaan. Iya. Jadi ini kita ready untuk sebuah kesan besar. Asik. Kalau saya tuh nggak mau muluk-muluk dan nggak Iya. perlu banyak bicara. Iya. Kita lihat aja hidupnya. Naik nara doa 2 jam, tahan nggak? Iya. Puasanya berapa lama? Oh ini bukan masalah puasa. Nggak bisa. Yang paling berat itu kan menahan diri sendiri. Iya. Ini yang kita harus. Betul. Nah kadang-kadang orang maunya muluk-muluk. Pak Bro saya pernah ngalamin nih teman saya ada yang kayak begini, anak muda nih begini. Tapi ya pasti bukan wisdomers. Oh, bukan wisdomers. Kalau ngomong cerita bahwa kita akan masuk ke sesakan kita sangat siap untuk segala macam. Itu nggak mau puasa aja. Susahnya bukan main. Itu baru puasa itu. Jadi Yang bentuknya apapun masih bebas loh. yang perkataan dan tindakan tidak Nggak- selaras. Nggak sinkron. Jadi nggak perlu didengarkan lah ya. Iya. Gitu. Ya mungkin kita nggak bisa ini ya, tapi kita terus memberikan advice ya Pak Bro ya kepada Ya. mereka ya Pak Bro. Nah sekali lagi coba lihat di tayangan check up keselamatan bagaimana Pak Bro Aruna menjelaskan banyak hal di situ. 4 seri ya. 4 seri Pak Bro yang akan membuat kita menjadi lebih jelas lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngomong tapi kita tahu basic kita apa gitu. Ya. Nah Pak Bro kembali lagi tadi. Kalau kita ngomong tadi dunia memandang tentang dunia roh dan kekristenan memandang dunia roh. Katanya Pak Bro, kehidupan di roh itu sama seperti kehidupan nyata ya Pak Bro. Nah, kita mau masuk ini dulu ya. Nih oke nih seru nih ya. Iya Oke, maksudnya iya. kan tadi Pak Bro udah ngasih nih dunia melihat
roh seperti ini, Kristen melihat ini. Nah, ada orang bilang gini, katanya orang yang sudah melihat dunia roh, Ya. itu dunia roh kayak kita semua nih, ada orangnya, ada Ya. apa segala macam. Nah, itu benar apa nggak sih, Pak Bro? Pak Bro, Ya, Alkitab bilang gitu. di mana ayatnya, Pak Bro? Bukankah kita ini adalah makhluk roh? Nah, iya. Oh, iya. Kita ini makhluk roh loh. Contoh gini, Oke. Pak Bro Vino itu adalah roh. Ya, Memiliki jiwa. Jiwa isinya apa? Kehendak, akal budi, perasaan. ya, Yang tinggal dalam tubuh. ya. Kita ini makhluk rohani loh. Cuma kita disebut jasmani karena kita punya tubuh. Pertanyaan gini, kalau tubuh kita selesai, emang roh kita selesai? Wait, Pak Bro. Artinya begini, manusia itu kan memang punya roh ya. Manusia itu makhluk roh. Iya, makhluk roh. Tapi bukan Bukan punya roh loh ya. bukan punya roh. Dia makhluk roh ya, Aruna adalah makhluk roh. tapi mempunyai jasmani. Memiliki jiwa. Ya, Saya memiliki akal budi, Ya. kehendak dan perasaan. ya. Dan saya tinggal dalam tubuh. Oke. Saya ini makhluk roh. Ya, Pak Bro makhluk roh. ya. Tinggalnya dalam tubuh. Nah, pilih tubuhnya. Mau yang gemuk, apa yang kurus, yang krempeng, yang apa six pack. Ya. Tinggal dalam tubuh. Kita ini makhluk roh. Oke. Paulus pernah berkata, 14 tahun yang lalu, Hmm. entah di luar tubuh, entah dalam tubuh, aku enggak tahu. Jadi orang tuh kalau terlepas dari tubuhnya, jangan bilang gini, saya di bawah Tuhan. Bentar bro, kamu kan di bawah Tuhan, saya mau tanya, waktu kamu keluar dari tubuh itu, pakai baju apa? Oh saya nggak tahu. Wah bohong dong kamu. Orang yang keluar dari tubuh nggak pernah tahu pakai baju apa. Paulus yang bilang, entah luar tubuh, entah dalam tubuh, aku nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. 2 kali dia bicara, 2 kali Pak. Udah nggak bisa bedain dia, Pak. Nggak bisa bedain. Orang tuh kalau udah keluar, langsung dia akan melihat hal yang berbeda. Udah nggak minat sama yang namanya bopeng, ya toh, yang ada jerawat, masih itu kalau masih begitu-begitu, itu masih cerita apa halu. Nah, tapi artinya rohnya yang berbeda ya, Pak Bro ya. Rohnya orang-orang roh. percaya sama roh. Roh yang roh. Maksudnya kan kita neronya lebih ke Roh Kudus loh, Pak Bro. No. Ini saya nggak bisa Roh Kudus ya. Roh Kudus sebagai pribadi bukan. Ini roh manusia, roh R kecil. Oke. R kecil. Oke. Jadi saya ini roh. Ya. Makanya kalau saya roh, kita tuh bisa sekali, mudah sekali terkait dengan hal-hal spiritual, rohani. Karena kita makhluk roh. Karena basicnya adalah Betul. makhluk roh. Oke. Orang timur menangnya karena kita lihat fakta dengan mata gitu aja. Oh. Yang namanya apa? Botol keluar dari perut, rambut dari perut, tusuk apa paku kuburan, gitu. Foto terus tiba-tiba muncul. Nah, itu orang timur punya yang namanya fakta di depan mata. Saya ini makhluk roh. Paulus berkata, aku dibawa ke tingkat ketiga. Berarti dia melihat tingkat demi tingkat dong. Iya. Mata dia melihat layer demi layer. Iya. Layer ada di mana? Di muka bumi. Kok bisa lihat? Dan aku dibawa ke tempat yang 3, aku enggak tahu. Aku melihat Firdaus. Aku mendengar perkataan yang aku enggak pernah dengar. Yang manusia enggak pernah mampu mengatakannya. 2 Korintus 2. Di situ dikatakan guys, aku mendengar. Mirip di bumi dong. Iya. Iya. Masih ingat tidak waktu Elisa berkata, Tuhan bukakan matanya Gehazi. Iya. Pas dia lihat, itu pasukan segitu banyak. Nah itu tuh, Pak Bro. Waktu dia bertanya, waktu Iya. Elia sama Elisa, Iya. kamu lihat apa? Abi, bapakku, kereta orang Israel yang berkuda berapi. Kok pakai kuda, kereta berapi, gitu Iya. bilang kereta berapi. Kenapa nggak pakainya pesawat khusus yang piring terbang kek? Iya. Kenapa kok benda-benda yang tampil tuh kereta? Dia bisa tahu itu kereta karena the real kereta. Dia sebut api, berarti betul api dong. Iya. Kan gini, itu ada benda kinclong-kinclong. Enggak kan dia nggak bilang begitu kan? Dia bilang Deskripsinya kereta jelas berapi gitu, gitu ya. Terus ada makhluk mengatakan, aku melihat ada kuda yang lari. Iya. Pertanyaan, kenapa tahu itu kuda? Kalau itu bendanya adalah binatang sorgawi yang nggak pernah ada di bumi, berarti nggak mungkin dia berani ngomong kuda. Iya. Yang wajahnya seperti lembu, Iya. wajah seperti singa. Berarti singanya bumi sama singanya yang ada di sana wajahnya mirip. Makanya Pak Bro, Alkitab berkata, ada makhluk dengan 4 wajah, manusia, raja wali, singa, dan lembu. Iya. Yeskiel 1. Yeskiel 10 dikatakan, manusia, raja wali, singa, kerub. Iya. Jadi kerub itu mukanya kayak
lembu. Tips buat para wisdomer dan Pak Bro Vino yang kelak Iya. nanti akan ketemu di sana dengan makhluk ini. Kalau ketemu jangan bilang gini, muka lu kayak lembu. Dikaplok Pak Bro. Balik lagi ke dia, dunia. enggak, dia pasti bilang gini, lembu kayak gua, bukan gua kayak lembu. Beda deh. Lembu itu mengacu kepada dia. Iya. Kan kita ini kan kita disebut segambar dengan Allah, bukan Iya. Allah segambar dengan kita loh. Iya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi kita ini alam roh. Hmm. Bener Pak Bro. Makanya orang kalau di rumah sakit mau meninggal, dia nggak bisa membedakan antara dunia A nyata sama dunia B yang sudah dunia spiritual. Iya. Bener Pak Bro. Di alam roh itu tampaknya persis dengan tampak dunia. Makanya kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya dikatakan bahwa bumi ini seperti sorga. Iya. Nah, berarti artinya ketika kita bicara tentang ada apa di dunia roh itu ya benar-benar seperti kehidupan nyata physically ini. Betul. Makanya Alkitab tuh mengajar kita bahwa kita tuh bisa, tanda kutip, masuk dan memerintah. Apa yang kau ikat di bumi, terikat dalam alam spiritual. Ini kutipan kita bilang sorga nih, bener ya? Iya. Apa yang kau lepaskan di bumi ini, Iya. di bumi alam roh yang kedua ini, Hmm. akan terlepas di alam roh yang pertama. Nah, Pak Bro, poin itu tuh banyak yang nanya, Pak Bro. Ya. Mungkin Pak Bro boleh jelaskan tadi, Pak Bro. Terikat di bumi, terikat di surga. Itu Pak Bro boleh jelasin dikit, Pak Bro? Intinya begini, apa yang kita buat saat ini Ya. di bumi, itu punya dampak di alam roh. Dan apa yang ada di alam roh akan terdampak dalam diri Pak Bro di bumi. Contoh begini, kalau Pak Bro hari ini misalnya nih, misal andai kata sekali, jangan Pak Bro lah, Mr. X lah, Oke. yang non-wisdomers lagi. Ya. Tiba-tiba ketiban masalah. Ya. Misalnya nih ya, kecelakaan. Kan kita udah bahas soal kematian kan. Ya. Kalau memang penyakit itu bukan untuk kematian, itu bisa sembuh. Sembuh bisa. Tapi kalau sudah memang tugas untuk kematian, ditengking percuma. Intinya gini Pak. Kalau memang tujuannya itu memang untuk masalah malapetaka di alam roh. Kok bisa saya ngalami peristiwa nggak enak hari ini? Karena kita sudah kalah berperang seminggu yang lalu, 3 minggu yang lalu di alam roh. Jadi kalau sudah menang kita sudah kalah di sini, Ya. dampak kekalahan itu di fisik nanti. 4 hari, 3 hari, 7 hari kemudian. Tapi kalau kita menang di alam roh, Oke. kita akan dapat sebuah tanda kutip keberuntungan. Kalau saya bilang beruntung jangan mikirnya duit terus ya. Itu akan ada di 2-3 hari berikutnya. Jadi artinya dunia roh dulu. Oh iya, Baru- roh selalu akan lebih cepat dari fisik. Makanya dikatakan, mana lebih dulu? Penciptaan alam atau firman? Let there be light. Jadilah terang. Ya. Terang tidak pernah mendahului firman. Firman duluan. Makanya di alam roh itu semua diucapkannya, diciptakannya, digerakannya, triggernya itu ini. Yakobus pernah bilang Ya. bahwa lidah ini susah dikuasai. Ya. Kapal yang besar diatur oleh kemudi yang kecil. Bahkan kehidupan manusia, semua binatang, apapun di belakang, tunduk dengan lidah kita. Ya. Lidah adalah bagian neraka yang mengambil bagian dari hidup manusia. Baca di Yakobus. Bagian neraka loh. Bagian neraka, Pak Bro. Apa arti bagian neraka? Bukan bicara neraka betulan dan penghukuman itu. Iya. Itu bicara mengenai alam spiritual. Nah, ketidaktahuan orang-orang zaman modern nih, apalagi yang teknologi Iya. orang-orang barat nih, gaya-gaya pemimpin barat, tidak pernah tahu bahwa alam roh sama alam fisik lebih cepat roh. Oh. Jadi kita kan nggak pernah perang ke depan. Kita itu berperang sekarang untuk menang ke depan. Oke. Nah kebanyakan kita ketemu masalah baru doa. Nah, saya tuh pernah gini, Pak Bro. Teman bicara begini, Bro Vino, kejar dulu apa yang ada di dunia roh, artinya berdoa. Karena ketika kita mendapatkan itu, nanti berkat fisiknya itu akan kamu terima. Yes, betul. Sebuah contoh, ini kisah, ingat nggak Musa? Ya. Musa kan punya istri orang Kush. Ya. Wah ini ngawur dia tuh. Dia kan levelnya Harun itu udah the bestnya Levi kan. Iya. Lah Musa kan more than Harun. Dia Iya. lebih tinggi Iya, orang dia iya. kan Harun menjadi penyampai lidahnya dia. Ya. Musa mengambil istri orang Kus, orang Ethiopia. Ini Iya. panjang cerita nih Pak Bro. Gitu, lihat channel sebelah aja ya katanya.
Miriam sama Harun maki-maki dong. Iya. Kamu yang nulis sendiri dibilang bahwa orang Israel hanya bisa menikah sama Israel. Iya. Orang Lewi sama Lewi. Kalau keturunan Harun, perawan Lewi loh. Nggak boleh yang biasa. Musa ngambil orang Ethiopia. Lalu mereka maki-maki, Tuhan datang. Asem ini semua. Ayo, keluar semua. Kan Pak baru tahu kenapa keluar. Di film-film silat, kalau sudah ketemu yang namanya Bapak Ibu sekalian, hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan hidup Anda dan saya. Untuk itu saat ini, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka hati dan berdoa bersama saya untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita secara pribadi. Ikuti doa saya Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah manusia berdosa dan penuh pelanggaran. Dan harusnya aku menerima kematian. Tetapi hari ini aku sadar bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan. Aku membuka hatiku dan mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan Yesus, namaku telah tercantum di buku kehidupan. Amin. Bapak Ibu sekalian, apabila membutuhkan dukungan doa, maka Anda bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Dengan nomor yang sama ini, Bapak dan Ibu bisa bergabung di dalam grup WA WBW untuk bisa belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, hari Minggu tanggal 18 April 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Gautama. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Peta Dunia Roh 2, Indra ke-6 versus Kekristenan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Doa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021 selama 30 hari dengan pokok doa sebagai berikut. 1. Keamanan NKRI Damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman ekonomi global. 4.
pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.